Kita pagi indah ini masih boleh bagi karena Tuhan. Mari membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, ke atas hidup dan buat kami. Kami mau merenungkan Kudus untuk hendakmu, biarlah sepagi kami berbuat baik, berkat bagi banyak namamu di Haleluya. Amin. Akan dalam pasal 2 ayat 1-13 firman Tuhan, inti segala itu ialah kita imam besar kian di tahap yang maha besar surga, melayani di tempat dalam kemah sejahtera oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan persembahkan korban dan karena itu Yesus sesuatu bahkan kiranya ini ia sama sekali akan menjadi, karena di sini telah ada orang-orang yang persembahkan persembahan hukum Taurat. Mereka adalah dan baik apa sama seperti beritahukan kepada Musa ketika ia hendak ke ingat firman bahwa engkau membuat semua menurut contoh ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, tetapi sekarang ia telah mendapat sesuatu yang jauh lebih agung, karena di pengantar dari perjanjian yang lebih mulia berdasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian itu tidak dicari lagi yang kedua, sebab ia mengatur mereka yang sesuatu akan datang waktu demikian Tuhan. Aku akan membuat perjanjian baru dengan kaum dan dengan Anda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Tangan untuk mereka keluar Mesir. Mereka perjanjian dan aku mereka. Demikianlah Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan. Inilah perjanjian yang kuadakan. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk mereka ke tanah Mesir, sebab mereka kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sudah membaca di dalam Ibrani pasal 8 ayat 1-13. Ya, ada kalimat terakhir di situ dikatakan, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Wah, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan pelayanan Yesus dan dia disebut sebagai imam besar. Ya, ada 6 hal. Ya, kita perhatikan yang pertama, Yesus merupakan imam sekaligus korban yang dipersembahkan. Ia mempersembahkan dirinya bagi semua orang sebagai korban yang sempurna karena dosa dengan mencurahkan darahnya dan mati sebagai pengganti orang berdosa. Ya, ada di dalam Ibrani 2 ayat 17-18. Ya. Nah, yang kedua dikatakan Yesus menjadi pengantara perjanjian baru yang lebih baik supaya semua yang telah terpanggil dapat menerima bagian atau menerima warisan
kekal yang dijanjikan. Ibrani 9 ayat 15 sampai 20 ayat 22. Ibrani 9 ayat 15 sampai 22. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa ia berada di sorga di hadapan Allah untuk memberikan kasih karunia Allah kepada kita yang percaya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Nah, kemudian yang keempat, Yesus bertindak selaku perantara di antara Allah dengan semua orang yang telah melanggar hukum Allah dan mencari pengampunan serta pemulihan hubungan dengannya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Nah, berikutnya Bapak Ibu, jabatan imam yang diduduki oleh Yesus adalah untuk selama-lamanya, bukan sementara ya, tapi untuk selama-lamanya. Sebagai imam, ia turut merasa dengan orang-orang percaya dalam pencobaan serta menolong dalam keperluan mereka. Ibrani 2 ayat 18 dan pasal 4 ayat 15 dan 16. Yesus hidup selama-lamanya untuk senantiasa menjadi perantara bagi mereka yang dengan iman datang kepada Allah oleh Dia. Dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 25. Akhirnya ia akan menyempurnakan keselamatan orang percaya. Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Iman kita kepada Dia, bahwa Dialah Juru Selamat kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap giat di dalam pemberitaan, pembacaan, dan kabar baik selalu diberitakan. Jangan lupa dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.